Halo Mbak, sorry nih ganggu nih waktu pulang kerjanya. Ngobrol sebentar nggak apa-apa kan? Apa? Udah dijemput belum? Belum. Oh belum ya, udah aman lagi. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Udah 5 tahunan sih mas. Udah 5 tahun. Mm-mm. Oh lama juga ya. Di sini Mbak ngerasa dampak dari COVID ini nggak? Ngerasa banget sih. Soalnya kan jam kerja tuh jadi berubah ya sampai hari Kamis. Terus THR juga dicicil sampai Desember. THR dicicil sampai Desember, maksudnya dicicil misalnya THR-nya 2 juta terus dibagi 6 kali gitu. Iya gitu. Loh, alasannya perusahaan apa Mbak kok sampai THR dicicil gitu? Gak tahu. Katanya sih perusahaan rugi. Rugi? Rugi dari mana emang Mbak dikasih lihat datanya ini saya lagi rugi atau segala macam? Gak ngerti sih mas datanya. Katanya aja. Kata siapa? Kok katanya? Ya kata Kata siapa? Ya. Ngomong aja Mbak, nggak apa-apa, ini kan cuma kita berdua aja. Ya kata orang-orang sih. Ya denger aja gitu. Orang kantor gitu. Dari HRD-nya? HRD kayak gitu. Oh HRD juga ngomong? Waduh. Baru katanya ya, berarti Iya, mereka nggak ngasih data kalau perusahaan lagi rugi atau segala macam. Mbak nggak coba untuk protes sama teman-teman yang lain kayak gitu? Saya sih masih bersyukur ya mas. Maksudnya kan temen aja itu di PHK. Ya bersyukur sih. Oh ada yang di PHK juga? Iya ada. Maksudnya Terus Mbak nggak coba buat protes gitu buat karena kayak apa namanya kayak cicil kayak gitu-gitu? masih syukur aja sih saya dikasih gaji mas. Temen saya aja di PHK. Boro-boro mau protes takutnya nanti saya juga di PHK gimana? Ya enggak lah, kan protes kan maksudnya mengaspirasikan suara kita. Kenapa minta data yang jelas atau segala macam? Nggak berani Mbak? Tidak. Takut sih mas. Takut kenapa? Takut sama Allah apa Tuhan? Iya takut lah pokoknya mah kan di rumah juga masih banyak tanggungan ya. Apalagi kalau di PHK gitu ya kasihan lah. Mesti sama suami juga belum cukup lah gajinya. Jadi mungkin kalian saya Mbak juga nggak punya akses buat protes apa yang saya lihat sih Mbak nggak punya akses mungkin buat protes terus juga takut karena nggak ada yang nge-backup Mbak kalau protes, bener nggak kayak gitu? Nah, jadi kalau mau protes bingung juga takutnya nanti malah di PHK ya segala macam. Jadi teman-temannya juga nggak ada yang boleh diprotes ya. Jadi cuman ya udah terima aja lah kayak gini gitu. Gimana lagi? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Hanya dipotong gaji dipotong gaji, dipotong gaji 25%, di 20% dari total gaji. Berarti kalau 3 juta sekitar 25.000. 25.000 per harinya. Iya, per hari 25.000. Itu mau nggak mau. Mau nggak mau kenapa kan emang diharuskan libur kan di kontrak nggak ada dipotong kayak gitu karena ada wabah atau bencana kan nggak ada. Ya kan kalau perusahaan yang istilahnya yang buat apa sih yang 3 juta itu ya, harusnya perusahaan nggak dipotong. Itu mah kan istilahnya kebijaksanaan lah. 25% itu. Katanya kemarin sempat ada demo tuh. Ada Nah itu ngapain demonya? Mempermasalahkan apa? permasalahan gaji yang 25% sama THR. Permasalahan. Oh jadi kalau akhirnya tapi dapat THR ya. Dapat 3 Tapi juta. harus demo dulu. Iya, Alasannya mereka memotong gaji karena diliburin. iya. Karena diliburin. Yang nggak mau diliburin kan sebenarnya kan keadaannya kan. Berarti sepihak tuh nggak ada surat atau pemberitahuan atau pemberitahuannya cuma bentuk. Cuma bentuk 20 gaji dipotong 25% aja. Waduh. Nggak ada pihak apa-apa, misalnya nggak ada surat apa gitu, nggak ada. Sepihak berarti dari perusahaan aja ya. Iya gitu. Parah juga berarti di salah satu perusahaan garment. Tapi produksinya masih jalan kan? Masih banyak produksi itu. Perusahaan mengklaim lagi rugi atau gimana? Katanya rugi gitu, rugi besar kata, tapi itu banyak orderan, masih banyak. Kemarin juga ada dua kontainer sih masuk gudang ya. Pengiriman barang katanya banyak, istilahnya banyak lah gitu, maksudnya nggak, alhamdulillah nggak tutup gitu. Tapi bilangnya klaimnya lagi rugi. Bilangnya Ngasih data nggak? Ini penjualan kita misalnya dari 5 juta jadi 3 juta. nggak ngasih apa-apa. Berarti Nggak ada informasi gituan. oh jadi cuma kasarnya wah ini kita lagi rugi terus Gitu doang. terus dirumahin karena memang juga lagi pemasukan lagi kurang bagus ya. Iya gitu, katanya nggak bisa ekspor. Terus dengar-dengar ada beberapa teman teteh juga katanya ada yang AR cicil juga. Ada banyak. Dua pabrik doang. Tiga kali gitu ya. 3 kali cicil. Nggak tahu sampai bulan berapa gitu, nggak tahu. Oh jadi udah sempat demo juga untuk memperjuangin THR sama Udah. gaji yang Udah 2 dipotong. kali katanya.
Di 2 kali demo. 2 kali demo. Tapi kalau di PT-nya teteh Enggak. demo sekali doang. Demo sekali doang, tuh masalah diliburin sama 25%. Sama THR, memperjuangkan THR dan akhirnya yang selamat THR aja. THR. Yang dipotong tetap dipotong. Iya, tapi potong 25%. Waduh. Oke deh kalau gitu, makasih ya teh. Itulah rekaman saya bersama teman kita yang tidak mendapatkan haknya secara benar. Banyak lagi case-case tertentu seperti PHK tidak mendapatkan pesangon, dirumahkan tanpa mendapatkan hak sepeser pun, ada yang WFH dipotong gajinya, macam-macam jumlah potongannya. Ada yang 50%, 30%, 25%, 10%, ya macam-macam. Ada juga THR yang dicicil sampai 6 kali, 3 kali, 2 kali. Malah ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan THR. Perusahaan mengklaim kalau mereka sedang rugi, tapi tidak memberikan data valid. Apakah perusahaan menjadikan COVID-19 kambing hitam untuk memotong anggaran? Atau perusahaan malah mengambil untung dari COVID-19? Jatuhnya aji mumpung. Saya rasa hal ini tidak dibenarkan secara hukum dan harusnya sudah diproses dengan yang berwajib seperti pemerintah mungkin, atau Disnaker mungkin, atau ada pihak-pihak lain yang bisa memproses ini. Sekarang pemerintah sudah melakukan new normal tanpa membereskan masalah-masalah yang sudah ada. Apakah hak karyawan-karyawan ini akan hilang begitu saja tanpa proses lanjut, atau akan nanti diprosesnya setelah COVID-19? Saya rasa harus segera diselesaikan karena ini urusan manusia, bukan urusan yang lain-lain. Kemana teman-teman kita harus mengadu untuk mendapatkan haknya secara benar? Ke pemerintah mungkin udah nggak bisa, ya minimal HRD. Tapi di mana peran HRD sekarang? Apakah hanya berpihak kepada perusahaan, atau HRD juga takut untuk mensuarakan suara karyawannya? Atau HRD hanya cuma bisa diam, tidak melakukan sesuatu? Ya, kita nggak usah bicara jauh soal keadilan. Ini urusan manusia, perut manusia, hak manusia. Mereka tidak minta dihargai, setidaknya dimengerti. Ya, hanya untuk dimengerti aja. Mereka banyak kebutuhan yang harus diselesaikan. Sekolah, susu anak, atau mungkin biaya kos, dan lain-lain. Jika teman-teman yang mendengarkan ini bisa membantu teman kita yang tidak mendapatkan haknya secara benar, bisa email saya atau komen di kolom komentar. Semoga pandemi ini cepat selesai dan teman-teman kita akan mendapatkan haknya lagi secara benar. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, cuci tangan, stay at home, keluarlah jika memang urgent, dan hindari kerumunan.